Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghaffari Adriviano dengan NIM 1692123 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dan dari keluarga atau kelompok 43. Hari ini akan mereview materi Dikpus hari pertama. Dalam review kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu materi pertama yaitu pengenalan konsep KAT-ITB dan materi kedua yaitu esensi kaderisasi. Yang akan dibahas pada bagian pertama adalah materi pengenalan konsep KAT-ITB 2022. Apa itu KAT-ITB 2022? Kaderisasi awal terpusat ITB 2022 atau disingkat KAT-ITB 2022 adalah rangkaian pendidikan untuk calon mahasiswa tingkat 1 dan calon mahasiswa tingkat 2 ITB yang memfasilitasi terbentuknya lulusan KAT-ITB 2022 yang sesuai dengan profil para lembaga pada dokumen RUK KM-ITB dan melibatkan elemen KM-ITB dalam prosesnya. KAT-ITB 2022 hadir sebagai wadah inisiasi bagi para pesertanya untuk senantiasa mengembangkan diri agar dapat berkarya bagi Indonesia. Selain itu, KAT-ITB 2022 juga diharapkan dapat menginisiasi perubahan kebiasaan dalam proses menjadi mahasiswa bagi peserta tingkat 1 dan menginisiasi perubahan kebiasaan dalam transformasi kemahasiswaan bagi peserta tingkat 2. Visi dan misi KAT-ITB 2022. Visi dari KAT-ITB 2022 adalah sarana inisiasi perubahan progresif sebagai langkah awal membangun bangsa. Serta misi dari KAT-ITB 2022 ada 4, yaitu yang pertama, menjadi wadah pendidikan dan kepanitiaan yang selalu mau berefleksi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, menjalankan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi peserta KAT-ITB. Yang ketiga, mengenalkan dan merefleksikan kembali arti mahasiswa, kemahasiswaan, dan KM-ITB kepada peserta KAT-ITB. Dan yang keempat, menginisiasi semangat memperbaiki diri untuk berkontribusi untuk Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai KAT-ITB 2022. Yang pertama, ada inspiratif. Untuk mencapai visi KAT-ITB 2022 yang telah dikenalkan sebelumnya, diharapkan seluruh elemen yang terkait dapat terlibat pada KAT-ITB 2022, dapat saling menginspirasi dan memberikan penyadaran tentang semangat mengembangkan diri melalui perubahan kebiasaan sebagai sebuah bentuk langkah awal pengembangan SDM untuk pembangunan bangsa Indonesia. Yang kedua ada kontributif. Diharapkan setelah mengikuti rangkaian KAT-ITB 2022, peserta mempunyai semangat untuk berkontribusi kepada Bank Indonesia dengan cara mengembangkan dirinya, serta semangat untuk mencari bentuk kontribusi lain yang dapat mereka lakukan untuk lingkungan sekitar mereka dan dampak baik apa yang bisa diberikan kepada sekitarnya. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Dalam mengadakan rangkaian KAT-ITB 2022 ini, dibutuhkan kolaborasi antar struktur KAT-ITB agar dapat memastikan keberjalanan dan ketercapaian tujuan KAT-ITB 2022. Harapannya juga dapat terjalin kolaborasi antar elemen KM-ITB dan pihak eksternal KAT-ITB 2022. Lalu, bagian kedua akan membahas tentang esensi kaderisasi. Apa itu kaderisasi? Definisi kaderisasi sendiri adalah kaderisasi berasal dari kata kader yang artinya orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Pengertian kaderisasi sendiri adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk keberlanjutan suatu organisasi. Sehingga proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Lalu, KAT-ITB sebagai wadah kaderisasi. KAT-ITB adalah rangkaian pendidikan untuk calon mahasiswa tingkat 1 dan calon mahasiswa tingkat 2 ITB yang memfasilitasi terbentuknya lulusan KAT-ITB yang memiliki standar pemahaman minimum anggota biasa KM-ITB sesuai dengan dokumen RUK KM-ITB dan melibatkan KM-ITB pada prosesnya. Selanjutnya ada tujuan dari KAT-ITB. KAT-ITB sebagai ajang kaderisasi masif yang dapat dijadikan wadah untuk pemenuhan profil penjenjangan sesuai
RUK KM ITB, terutama untuk mahasiswa tingkat 1 dan 2. Sebagai bentuk pengenalan yang lebih jauh dan mendalam mengenai unsur keragaman kampus ITB beserta KM ITB kepada mahasiswa tingkat 1 dan 2. Lalu, manfaatkan kesempatan waktu libur kuliah untuk membuat satu rangkaian proses pengembangan diri dan berkarya untuk mahasiswa. Dan tujuan yang terakhir adalah memantik dan menumpuk semangat berkemahasiswaan bagi masa kampus. Selanjutnya ada pentingnya KAT ITB. KAT ITB merupakan impresi awal organisasi sebesar KM ITB kepada calon anggota baru. Lalu, impresi ini KAT ITB akan mempengaruhi bagaimana kelakuan dan keberlanjutan organisasi sebesar KM ITB bahkan hingga 4 tahun ke depan. Dan yang terakhir, karena impresi ini akan membentuk persepsi para mahasiswa baru dalam memandang organisasi sebesar KM ITB. Dan yang terakhir, ada pentingnya peran pengkader. Salah satu contoh bentuk kaderisasi yang bisa dianggap ampuh atau efektif adalah dengan meniru orang lain sebagai acuan. Sehingga penting untuk menjaga keidealan suatu kaderisasi, menjaga tingkah laku pengkader agar bisa dijadikan role model yang relevan dengan tujuan kaderisasi karena hal tersebut adalah yang dilihat oleh peserta kaderisasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.